Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel One Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi belajar bareng dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang SKB CAT Arsiparis dan Pranata Kearsipan. Materinya itu mengenai arsip dinamisnya teman-teman. Jadi ini sesuai dengan materi pokok yang dipublish oleh Mempan. Sebelum kita lebih lanjut bahasnya, jangan lupa buat support selalu One Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Langsung aja kita bahas soalnya tanpa perlu berlama-lama. Nomor 1, sistem penyimpanan arsip dinamis sesuai dengan contoh di bawah ini merupakan sistem penyimpanan A. Sistem abjad, B. Sistem masalah, C. Sistem nomor, D. Sistem tanggal, dan E. Sistem geografi atau wilayah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari guide atau indeksnya, itu adalah salah satu penentuan dia menggunakan sistem apa ya teman-teman. Jadi identifikasi pertama adalah kalian bisa melihat guide. Kalau misalnya berkas-berkas tersebut sudah tertata dengan baik dalam hanging map. Jadi kalau kita misal lihat dari gambar tersebut, berkasnya sudah tertata rapi dan dipisahkan oleh guide-guide dengan tabnya atau lidahnya, itu labelnya itu huruf-huruf. Berarti kalau misalnya huruf-huruf, dia menggunakan sistem abjad. Jawabannya A ya teman-teman, abjad. Dan sistem penyimpanan arsip dinamis itu ada banyak. Yang pertama ada sistem abjad. Sistem abjad adalah salah satu sistem penataan berkas yang umumnya dipergunakan untuk menata berkas yang berurutan dari A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Kalau yang kedua ada sistem masalah. Sistem masalah adalah satu sistem penataan berkas berdasarkan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan yang menggunakan sistem ini. Untuk dapat melaksanakan penyimpanan arsip berdasarkan sistem masalah, maka harus ditentukan dulu perihal yang pada umumnya terjadi dalam surat-surat setiap harinya. Yang ketiga ada sistem nomor. Sistem nomor adalah salah satu sistem penataan berkas berdasarkan kelompok permasalahan yang kemudian masing-masing atau setiap masalah diberi nomor tertentu. Nomor 4, sistem tanggal. Sistem tanggal adalah salah satu sistem penyimpanan berkas berdasarkan urutan tanggal ya teman-teman. Terus bulan dan tahun, yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari tanggal surat. Nomor 5, sistem wilayah. Sistem wilayah adalah satu sistem penataan berkas berdasarkan tempat lokasi, daerah atau wilayah tertentu dapat menggunakan nama daerah atau wilayah. Sekarang kita nomor 2, yang pertama pemindahan arsip inaktif, 2 pemusnahan arsip, 3 pemeliharaan arsip inaktif, 4 penyerahan arsip statis, 5 rekonstruksi arsip. Akhir dari arsip dinamis inaktif yaitu dilakukan penyusutan arsip. 3 kegiatan penyusutan arsip yaitu A. 1,2,3, B. 2,3,4, C. 3,4,1, D. 4,1,2, E 4,1,5. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D, 4,1,2. Kita lihat nomor 4 adalah penyerahan arsip statis. Itu benar karena penyusutan arsip itu bisa dilakukan dengan penyerahan arsip inaktif yang telah menjadi statis. Jadi bisa ya teman-teman penyerahan arsip statis. Nomor 1, pemindahan arsip inaktif, dan yang nomor 2 adalah pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip di sini itu dimusnahkan atau dihancurkan informasinya sehingga tidak dapat dikenali lagi ya teman-teman. Jadi jawaban tersebut berdasarkan dari Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Pada pasal 3 dari peraturan tersebut, penyusutan arsip meliputi kegiatan 1. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. 2. Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Yang ketiga, penyerahan arsip status oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan atau LK. Jadi peraturan tersebut kalian bisa download dari link yang ada di deskripsi kita ya teman-teman. Nomor 3, pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip kecuali A. Tidak memiliki nilai guna, B. Telah habis retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan JRA, C. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, D. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara, E. Bukti hukum suatu kasus. Jadi jawaban yang benar kecuali ya teman-teman, ini yang E. Bukti hukum suatu kasus. Hal tersebut masih dalam peraturan yang sama, yaitu Perka Andri nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Di bagian bab pemusnahan arsip pasal 7, pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. 2. Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap arsip A. Tidak memiliki nilai guna, B. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, C. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, D. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Oleh karena itu, yang E ini bukti hukum suatu kasus, itu arsipnya kalau misalnya masih ditangani kasusnya itu nggak boleh dimusnahin teman-teman, karena itu sebuah bukti ya. Nomor 4, kegiatan mengembalikan penataan arsip sesuai dengan konteks dan penataan aslinya merupakan A. Pemindahan arsip, B. Penyusutan arsip, C. Pemeliharaan arsip, D. Alih media arsip, E. Rekonstruksi arsip. Jadi, mengembalikan penataan arsip sesuai dengan konteks dan penataan asli merupakan E teman-teman. Rekonstruksi arsip. Biasanya rekonstruksi arsip ini dilakukan pada arsip-arsip inaktif yang sangat kacau. Nomor 5, salah satu kegiatan dalam rekonstruksi arsip adalah proses menggabungkan kartu deskripsi atau data arsip yang mempunyai kesamaan masalah, mengurutkan sesuai dengan skema, serta memberi nomor definitif pada kartu deskripsi sebagai nomor penyimpanan berkas yang disebut A. Pemilahan arsip, B. Penataan arsip dalam box, C. Manuver kartu deskripsi, D. Manuver fisik, E. Pemberkasan arsip ke dalam folder. Jadi yang benar adalah C. Manuver kartu deskripsi. Jadi tahapan rekonstruksi arsip ini ada banyak teman-teman, yaitu ada 7. Yang pertama ada pemilahan arsip. Pemilahan arsip dilakukan dengan memisahkan antara arsip dan non-arsip agar arsip dan non-arsip tidak tercampur, sehingga jelas jumlah arsip yang akan direkonstruksi. Misalnya belangko kosong, outner, map, amplop, dan duplikasi. Nomor 2, pemeriksaan ketepatan substansi berdasarkan jenis masalah dan urusan arsip akan diberkaskan serta pemeriksa kelengkapan arsip. Nomor 3, melakukan deskripsi arsip, menuliskan deskripsi arsip pada deskripsi dan diberikan identitas nomor kode sementara, kemudian menuliskan deskripsi arsip dan kode sementara ke dalam format yang disesuaikan dengan daftar arsip. Sementara pada komputer, kartu deskripsi biasanya membuat beberapa informasi seperti nomor arsip, judul arsip, tahun arsip, isi ringkas arsip, asal arsip, dan keterangan arsip. Nomor 4, melakukan manuver data dan fisik arsip. Melakukan manuver data meliputi kegiatan entry data, deskripsi arsip, klasifikasi arsip, kode sementara, dan pengelompokan data arsip secara elektronik. Adapun untuk manuver fisik dilakukan dengan cara mengelompokkan fisik arsip yang memiliki kesamaan fungsi, jenis, masalah, atau urusan sesuai skema. 5, pemberkasan arsip ke dalam folder. Pemberkasan arsip ke dalam folder dilakukan dengan memasukkan arsip yang telah dikelompokkan ke dalam folder yang disusun secara berurut sesuai kronologis waktu, dimulai dengan arsip tertua berada di paling belakang. Selanjutnya menuliskan judul berkas indeks yang berisi kata tangkap dan kode klasifikasi berkas atau nomor definitif pada kertas label dan meletakkannya pada tab folder. Nomor 6, penataan berkas ke dalam box arsip. Jadi, penataan berkas ke dalam box arsip dilakukan dengan beberapa langkah. Jadi langkahnya banyak, kalian bisa baca sendiri ya. Kalau misalnya berkas ini udah rapih kan, tadi udah dimasukin folder-folder, udah diurutin, itu nanti ke nomor 7 teman-teman, penyimpanan arsip inaktif. Jadi setelah udah rapi, nanti arsip inaktifnya
mulai disimpan dan ditata. Jadi kalian bisa download soal-soal dan jawaban ringkasannya ini pada dokumen yang terdapat pada link yang ada di description box. Kalian tinggal download aja. Sekian dulu latihan soal tentang arsip dinamisnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa mendapatkan skor yang terbaik pada SKB kalian ya teman-teman, calon arsiparis dan calon pranata karsipan. Jadi kalian bisa cerita kalian mulai SKB-nya tuh tanggal berapa sih, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend, caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.